Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Farizi Yusuf, mahasiswa semester 5 pada prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah penyembelihan sapi, tafsir Al-Baqarah ayat 67-74 dengan metode tafsir tahlili. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrij Siddiqi MAG. Taib, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita bacakan ayat-ayat yang dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Baik, kita akan membahas yang pertama kali adalah mengenai kosakata asing atau mufradat yang ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74 yang sudah kita bacakan tadi. Nah, kata yang pertama yang menarik pada ayat-ayat tersebut adalah ada kata huzwa, artinya olok-olok. Yang dimaksud adalah Bani Israel itu mengira bahwa Nabi Musa itu sedang mengejek atau mengolok-olok lantaran Nabi Musa meminta kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Kemudian ada kata faqi'ul launuha yang artinya adalah kuning tua warnanya. Kemudian ada kata faddara'tum
artinya adalah kalian saling berselisih dan melempar tanggung jawab. Kemudian ada kata la zalulun, artinya adalah sapi itu tidak pernah dipakai untuk bekerja. Dan ada kata qasat yang artinya menjadi keras sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian pembahasan yang kedua adalah munasabah ayat, keterkaitan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, yaitu ayat 67 sampai 74. Munasabah ayat atau keterkaitan antara ayat 67 sampai 73 ini adalah bahwa semuanya itu memiliki hubungan, di mana dalam ayat tersebut disebutkan kedurhakaan kaum Bani Israel. Jadi simpulannya adalah bahwa munasabah pada ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kedurhakaan kaum Bani Israel. Nah, di sini ada munasabah dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 65. Di sini menceritakan tentang kaum Bani Israel yang melanggar peraturan di hari Sabtu. Jadi keterikatan ayat tadi, ayat yang sudah kita bacakan tadi, yaitu ayat 67 sampai 74, hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 65 sampai ayat 64. Di sini ada ayat 65-nya tentang kaum Bani Israel yang melanggar peraturan di hari Sabtu. Kemudian ayat 63 sampai 64-nya adalah mereka melanggar perjanjian. Kemudian ayat 61-nya menceritakan tentang mereka melawan para nabi, membangkang kepada para rasul dan berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian ayat 42-nya menceritakan tentang Bani Israel yang menolak untuk mengamalkan Taurat. Nah, di ayat 74 inilah munasabah dengan ayat sesudahnya, yaitu keadaan Bani Israel secara keseluruhan yang selalu diberi kemudahan tapi tidak meluluhkan hati mereka, melainkan menjadi semakin keras. Jadi keterikatan atau munasabah ayat dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi memiliki keterikatan, yaitu semuanya menceritakan tentang kedurhakaan Bani Israel. Kemudian uraian tafsirnya, yaitu dengan tafsir tahlili, ayat 67 sampai 74, yaitu ada ayat 67. Menurut tafsirnya di sini adalah bahwa Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Alasan penyembelihan ini tidak lain karena ada masalah pembunuhan yang tidak kunjung diketahui siapa pelakunya. Orang-orang Bani Israel saling tuduh satu sama lain sehingga terjadi keributan di antara mereka. Perintah ini pun sebenarnya memiliki alasan, yaitu untuk meremehkan binatang yang diagungkan dan disembah oleh Bani Israel. Jadi saat itu terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel. Ada seorang yang terbunuh namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka untuk mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina yang nantinya akan menjadi petunjuk siapa yang membunuh orang yang terbunuh tadi. Dan ini juga sengaja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi betina karena memang sapi adalah binatang yang memang diagungkan dan disembah oleh Bani Israel pada saat itu. Kemudian ayat 68-nya tafsirnya adalah dengan dalih meminta petunjuk dari Allah. Bani Israel meminta Nabi Musa agar berkenan berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk mengenai sapi seperti apa yang harus disembelih agar kasus pembunuhan cepat terselesaikan. Pertanyaan pertama Bani Israel mengenai ciri sapi betina tersebut dijawab oleh Allah bahwa sapi tersebut tidak tua dan tidak muda. Nah, kemudian ayat 69-nya
Jawaban Allah ternyata belum membuat Bani Israel merasa puas. Mereka masih saja bertanya tentang ciri-ciri sapi yang lebih mendetail. Pada ayat ini pertanyaan mereka adalah mengenai warna sapi tersebut. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang kuning tua warnanya dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kemudian tafsir ayat 70 adalah ayat ini menunjukkan permintaan tambahan keterangan dari keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka beralasan bahwa ciri-ciri sapi tersebut masih membingungkan. Ketidaktahuan mereka mengenai ciri-ciri sapi betina adalah karena kebodohan mereka sendiri. Mereka menanyakan hal yang membuat mereka bertambah sulit. Nah, makanya di dalam surat Al-A'raf disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak menanyakan sesuatu yang akan membuat mereka itu kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kalian bertanya an asya, tentang sesuatu, in tubdalakum tasukum, yang kemudian pertanyaan itu jika terjawab akan menyusahkan. Jadi hendaknya orang-orang yang beriman itu tidak menanyakan tentang sesuatu sebelum dijelaskan. Sebagaimana penjelasan mengenai hadis Arba'in, di sana salah satu hadis yang menyatakan bahwa Bani Israel itu, orang-orang zaman dahulu itu, kathratu masailihim, ya, mereka banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi para nabi mereka. Jadi banyak bertanya juga sebetulnya dilarang dalam Islam, namun dengan alasan, ya, dengan sebab pertanyaan-pertanyaan itu yang memang sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, seperti Bani Israel yang menanyakan hal-hal yang sebetulnya mereka itu bertanya sebabnya adalah karena mereka enggan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Mereka sengaja menanyakan hal tersebut supaya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka itu bisa tidak mereka kerjakan. Jadi adapun pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk menambah ilmu, pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan, itu justru diperintahkan dalam agama, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita memang tidak tahu, maka wajib untuk kita menanyakan kepada ahlinya. Baik. Kemudian tafsir ayat ke-71 adalah jawaban Nabi Musa pun bertambah sulit. Jadi setelah orang-orang Bani Israel tadi menanyakan secara detail jenis sapi yang dimaksud, maka Nabi Musa pun menjawab yang membuat apa yang seharusnya mudah itu menjadi sulit. Nah, sapi tersebut belum pernah dipekerjakan untuk membajak sawah atau mengairi ladang. Tidak ada cacat dalam tubuhnya dan tidak ada warna lain kecuali kuning. Namun orang-orang Bani Israel berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sesungguhnya. Kata sekarang yang mereka gunakan dalam perkataan mereka adalah bentuk penghinaan kepada Nabi Musa karena menganggap Nabi Musa lamban dalam memberikan keterangan. Ini salah satu buruknya sifat-sifat orang Yahudi, ya, Bani Israel tadi, bahwa mereka itu sangat meremehkan perintah Allah, menghinakan para nabi mereka. Padahal sungguh banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada Bani Israel itu. Nah, kemudian tafsir ayat 72-nya adalah ketika seseorang di antara kalian membunuh jiwa yang tidak berdosa, kemudian kalian saling menuduh tentang siapa pembunuhnya karena si pembunuh tidak mengakui perbuatannya, kemudian Allah berkehendak memperlihatkan tanda kebenaran Rasulnya, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina dan Allah akan menghidupkan kembali mayat yang telah dibunuh tadi untuk memberitahu siapa pelaku yang sebenarnya. Melalui mukjizat tersebut
Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan bukti yang telah disamarkan oleh si pembunuh dan disembunyikan oleh saksi. Kemudian ayat 73 tafsirnya adalah orang Bani Israel melakukan pemukulan terhadap orang yang terbunuh dengan sebagian anggota badan sapi yang telah mereka sembelih. Anggota tubuh yang dimaksudkan adalah anggota mana saja dari sapi tersebut. Setelah mereka memukulnya, Allah menghidupkan mayat tersebut lalu ia memberitahu pembunuh yang sebenarnya. Tafsir ayat 73-nya adalah walaupun kaum Yahudi telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, hati mereka tetap keras dan menolak menerima kebenaran. Kekerasan hati mereka diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Akan tetapi Allah mengingat dan menghitung amal-amal mereka, lalu kelak mereka akan dibalas dengan setimpal. Ini mengandung ancaman yang sangat keras sebab firman Allah mencakup semua perbuatan baik yang kecil maupun yang besar. Jadi kisah penyembelihan sapi pada zaman Nabi Musa di orang-orang kaum Bani Israel adalah tentang adanya orang yang tidak berdosa yang terbunuh. Kemudian tidak ada yang mengakui perbuatan tersebut sehingga terjadi kegaduhan di antara Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa adalah memang utusan Allah yang ditunjukkan melalui mukjizat tadi, yaitu Nabi Musa menyuruh untuk menyembelih sapi kepada Bani Israel yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sapi tersebut, anggota dari tubuh sapi yang sudah disembelih tadi akan digunakan untuk memukul mayat dari orang yang terbunuh tadi, yang kemudian orang yang sudah terbunuh tadi hidup kembali dan mengabarkan siapa yang telah membunuhnya. Dari sinilah kemudian terbukti bahwa Nabi Musa merupakan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mukjizat yang sudah orang-orang Bani Israel itu saksikan. Namun hal tersebut tidak menjadikan mereka beriman, malah kemudian menjadikan hati mereka lebih keras dari sebelumnya. Demikianlah kisah dari penyembelihan sapi pada zaman Nabi Musa yang terjadi di kaum Bani Israel. Semoga apa yang sudah kita bahas dan apa yang sudah terjadi, kisah tersebut dapat menjadi ibrah, pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala saat kita mendengar dan mempelajarinya bukan malah menjadikan hati kita keras, justru saat kita mendengar ayat-ayat tersebut hati kita harus bertambah keimanan kita saat mendengarnya, sebagaimana itulah yang seharusnya dimiliki sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang-orang beriman itu adalah apabila ketika dibacakan ayat-ayat Allah hati mereka bergetar. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambahlah hati mereka. Jadi saat kita mendengar ayat-ayat Allah, baik itu ayat yang kauniyah ataupun qauliyah, maka seharusnya hal itu menjadi penambah keimanan kita. Jangan sampai seperti kaum Bani Israel yang malah membuat hati mereka menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.